Ada penyanyi dangdut namanya Rhoma Irama. Rhoma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Nah itu, saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Nah, jadi bukan Bahar kalau tidak teriak-teriak, tidak marah-marah, tidak galak. Nah, ini Habib Bahar membahas tentang Haji Rhoma Irama ya, yang sempat menyenggol tentang polemik nasab ini. Dan pada akhirnya si Habib Bahar buka suara dengan lantang, dengan ciri khasnya yang teriak-teriak itu. Namun tidak sampai di situ, Habib Bahar pun dikritik lagi nih sama Pak Kiai Gondrong itu, Gus Muafik ya. Nah, dikritik lagi sama Gus Muafik. Nah, Gus Muafik ini sedikit membela ke Haji Rhoma Irama ya. Jadi kalau masalah tentang nasab ini, si Gus Muafik semua sudah tahu bahwa si Gus Muafik ini sudah ya mungkin muak dengan para kelakuan Habib-Habib ini. Nah, seperti apa yang diucapkan, diteriak-teriakan oleh Habib Bahar dan akan dijawab oleh Gus Muafik, mari kita simak video ini. Ada penyanyi dangdut namanya Rhoma Irama. Rhoma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Makanya Rhoma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya bacot. Kami para habaib, kami para ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara-saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatkan neraka. Awas, jangan. Udah tua bau tanah pakai main fitnah lagi. Yaitu ciri khas dari Kang Mas Bahar ya, Kang Mas Bahar. Ciri khas dari Kang Mas Bahar ya seperti itu. Ngomongin apapun ya teriak-teriak, marah-marah seperti itu. Nggak ada kalem-kalemnya sama sekali. Ya mungkin udah jadi ciri khas dia ya. Ya mau gimana lagi? Ya memang seperti itu khasnya. Ya biarin saja. Nah, si Kang Mas Bahar ini akhirnya dikritik juga oleh Gus Muafik ini dia. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata. Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan,
Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Roma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Roma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Roma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa itu menghidupi berapa? Ayo, hamba coba itu. Wah, ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Roma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Roma Irama, apalagi di Madura. Wah, itu tambah paling laris itu lagu Roma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Roma Irama. Makanya jangan main-main sama, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Roma Irama. Roma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Coba ke terminal-terminal pasti ada nyanyi lagu gelandangan. Lagunya Roma Irama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mbok pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Tuh, ini penting dipahami. Jadi jangan kemudian dikit-dikit kita marah-marah karena apa? Karena berbeda. Agama ini nggak bisa dipisah. Nah, itulah makanya meletakkan dasar untuk memahami kenapa kiai itu tasammu, tawassut, tawazzun. Itu. Setelah ini selesai semua, baru manusia dipanggil oleh Allah. Ya, bagaimana pendapat netizen tentang permasalahan nasab ini yang sudah bertahun-tahun hingga kini belum ada penyelesaiannya. Dan dari Kementerian Agama, dari pemerintah pun belum ada yang turun tangan hingga saat ini. Bahkan ini kalau misalkan didiamkan berlarut-larut, ini akan menimbulkan perpecahan sesama umat Islam yang akan dibelah menjadi dua bagian, yaitu yang pro dengan para habib dengan yang pro dengan Kiai Haji Imaduddin.